Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Ramadhani dengan NIM 210301011, mata kuliah Mikrobiologi, Prodi Agroteknologi, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara akan melakukan morfologi jamur pada. Di Indonesia, roti tawar sekarang ini telah populer serta menjadi makanan pokok kedua setelah nasi. Namun, ketahanan pada roti tawar biasanya tidak bisa lebih di seminggu atau bahkan hanya 3 hari saja. Habitat jamur berada pada tempat yang lembab dan suhu optimal sekitar antara 22 Celcius sampai 35 Celcius dan suhu maksimumnya sekitar antara 27 Celcius sampai 29 Celcius dan suhu minimum kurang lebih 5 Celcius. Adapun tujuan praktikum ini adalah untuk mempelajari dan memahami pertumbuhan jamur pada roti. Pengamatan roti. Pada pengamatan morfologi jamur pada roti, alat dan bahan yang kita gunakan adalah roti sebagai bahan utama, lalu ditaruh ke dalam wadah. Diberikan sedikit air pada roti, tujuannya agar memicu datangnya jamur. Diberikan secukupnya saja. Jangan terlalu berlebihan. Ditutup dengan wadah, disimpan pada ruangan yang gelap dan yang tertutup. Pada hari pertama, pada roti tampak masih layak untuk dimakan atau untuk dikonsumsi. Pada hari kedua, jamur sudah tumbuh berwarna keabu-abuan di pinggiran. Pada hari ketiga, jamur tumbuh dengan berwarna keabu-abuan dan pada hari keempat, jamur tumbuh dengan warna keabu-abuan dan juga berwarna kehijau-hijauan. Pada hari kelima, jamur tumbuh semakin banyak dengan warna keabu-abuan, kehijauan dan oranye mulai tumbuh di bagian roti. Pada hari ke-6, jamur yang tumbuh semakin banyak melebihi hari ke-5. Jamur yang terdapat pada roti adalah Rhizopus thorneti yang sudah sejak hari kedua di bagian pinggiran roti. Lalu terdapat juga jamur Aspergillus sp yang semakin banyak tumbuh pada hari ke-4. Jamur yang terdapat pada roti adalah Rhizopus yang sudah tumbuh pada hari kedua di bagian pinggir roti. Lalu terdapat juga jamur Aspergillus sp yang semakin banyak tumbuh pada hari keempat. Jamur Rhizopus biasa disebut sebagai jamur kapang hitam karena spora yang terbentuk warna hitam dan sering tumbuh pada roti. Jamur Aspergillus sp secara mikroskopis yaitu memiliki hipa beserta dan bercabang dan membentuk rantai berwarna hijau, coklat, serta hitam. Kesimpulan roti tawar pada jamur ialah roti tawar akan mengalami pembusukan atau menyebabkan terkontaminasi oleh bakteri atau jamur. Dan roti tawar adalah produksi yang mudah busuk dengan masa simpan 3-5 hari. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan jamur ialah air, suhu, pertumbuhan, kebutuhan, oksigen, dan pH. Selanjutnya saya akan mengamati morfologi pada jamur tiram. Simak videonya. Jamur atau fungi adalah organisme eukariotik dengan dinding sel yang tersusun dari keratin. Suhu merupakan faktor penting dalam keberhasilan jamur tiram. Pengaruh suhu sangat vital dan pertumbuhan miselium. Kebanyakan jamur tiram tumbuh antara temperatur 0 sampai 35 Celcius. Jamur dibagi menjadi 3 bagian sesuai dengan bentuknya, yaitu hamir, kapang, dan cendawan. Jamur tiram ini termasuk dalam bentuk cendawan karena berbentuk makroskopis atau dapat dilihat secara tampak mata. Jamur tiram merupakan kelompok dari Basidiomycota. Disebut jamur tiram karena tudungnya berbentuk lingkaran. Warna tudung beragam mulai dari putih, putih kekuningan, kuning abu-abu, abu kecoklatan, bahkan ada warna merah dan biru. Permukaan tudungnya sedikit licin namun tidak lengket, dengan berdiameter antara 3-15 cm. Bagian jamur ini memiliki tangkai yang bercabang, tubuh atau batangnya berwarna putih, pendek dan... Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan.
pada pengamatan jamur pada roti dan cara pembuatannya dan melihat secara mikroskopis, dan juga pengamatan jamur tiram secara makroskopis. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.